Balik lagi bareng gue Rashid Baihaqi dan Juragan Lele. iya bisa dilihat ya dari kaos, dari masker, dari Yoi. tampang, juragan lele. Pecel lele, mampus yang nyariin. Kita mau review film terbaru, mungkin akan tayang di bioskop ya, tapi Iya. nggak jadi Tapi ya nggak karena jadi. pandemi ya. Mungkin jadi di layanan streaming di Mola TV, judulnya Mudik, karya Adrianto Dewo yang sebelumnya ini bikin film Tabula Rasa Yoi. yang banyak menyabet penghargaan di ajang FFI Festival Film Indonesia tahun 2015 kalau nggak 15. salah. Karakter utamanya Aida diperankan oleh Putri Ayudhya, sama ada Firman Ibnu Jamil. Nah, mereka tuh lagi dalam perjalanan mudik lah gitu. Suami istri lagi jalan perjalanan mudik sampai ketika ada sebuah masalah gitu yang mereka juga nggak menduga ada masalah itu, dan akhirnya jadi runyam dah tuh masalah. Ada Asmara Abigail juga jadi mbak-mbak desa ya. Santi namanya. Jadi Santi, dan ada Yoga Pratama. siapa Yoga Pratama Jadi Agus ya. Jadi Agus. Adrianto Dewo nih kayaknya bisa menggali ceritanya tuh dari satu momen aja gitu. Jadi dari momen itu dibikin konfliknya digali terus gitu kan. Jadinya makin intriguing aja gitu pas nonton. Ternyata dari satu kejadian ini bisa muncul banyak hal ya gitu. Kayak nonton filmnya Asghar Farhadi gitu loh, kayak Beneran. kayak Separation, Salesman, itu tuh karakternya cuma sedikit tapi digali terus gitu. Dalam ya jadinya. Jadi kayak konfliknya tuh wah ternyata macem-macem ya. Gue juga suka sih ceritanya, maksudnya kita nggak dikasih tahu sejak awal gitu masalah yang terjadi antara si pasangan ini tuh apa. Iya, betul. Si Aida sama Firman ini apa sih gitu, dari awal kita menebak-nebak, kita tahu gitu sebenarnya masalah intinya tuh di antara dua ini apa sih. Iya, gitu. menggiring Itu ke situ ya. pelan-pelan tuh, iya. Tapi kan itu masalah utama yang tertutupi gitu ya, karena ada masalah lainnya yang membuat kita tahu gitu, oh masalah intinya ini. Budgetnya terbatas banget. Iya. Iya nggak sih? Kayaknya ya. Bukan kayaknya sih. Nah, karena terbatas tapi bisa diceritakan dengan padat gitu, dengan cukup bagian-bagiannya di sini. Padahal rame loh ini orang-orangnya ya. Nah, selain karakternya juga aktingnya sih menurut gua Mantep. bagus banget gitu, tepat. Ibnu Jamil sama Putri Ayudhya pemeran utamanya ini. Gue langsung percaya sih mereka itu Aida sama Firman yang punya masalahnya masing-masing, yang bisa mengekspresikan dengan mimik wajahnya. Iya, gitu. dan ketika ada di momen itu gitu, waktu ada masalah itu, yang masalah waktu mudik itu, nah itu tuh mereka bisa menyikapinya tuh ya sebagai kayak emang karakternya begini gitu. Iya. Mara Abigail sama Yoga Pratama di sini itu dapat sih. Gue kemunculan Yoga Pratama di awal aja, gue udah langsung anjing bagus banget ya, walaupun dikit gini gue bagus banget nih. Yakin aja gitu, yakin ini ada nih orang begini nih gitu. Terus dia cara penyebutan dia itu bukan Jakarta, bukan orang Jakarta gitu si Yoga Pertamanya ya. Yo mas. Pas si Asmara Abigail pas muncul, aduh gue ragu nih gitu. Pas agak. Gundala tuh soalnya kayak ya kurang nih buat gue sih. Gundala apa PTJ? Gundala. Oh Gundala ya, iya. Tapi kalau ini gue Asmara Abigail ngomong bahasa Jawa oke juga ya. Ternyata bisa gitu. Dimainin lah. Maksudnya ternyata karakter-karakter ini tuh bisa hidup gitu. Kalau dari penyutradaraannya gitu ya, gue ngelihat ada treatment di sini nih yang menurut gue brilian gitu. Maksudnya si Mas Adrianto Dewo ini bisa menempatkan momentum yang beneran mungkin terjadi. Maksudnya emang real. Tapi ada di film. Jadi kayak batasan film dan realita tuh fiksi dan dokumenternya ya. Fiksi dan dokumenternya tuh jadi kayak nyambung gitu. Mungkin karena nggak tahu ya treatment syutingnya seperti apa, tapi gue menebak-nebak aja mungkin emang diambilnya pengambilan gambarnya itu saat beneran mudik, beneran menjelang Lebaran. Jadi kita dapat banget sih. Gue sih ngerasa feelingnya gitu. Iya, suasana vibes-nya tuh bener-bener terasa menjelang Lebaran banget. Mau mudik, rame orang-orang di luar. Jadi itu yang menurut gue poin plus banget sih dari film ini gitu, treatmentnya jadi berasa deket banget, suaranya ya. Ini kan rame banget gitu ya, banyak
outdoor di luar. Sound editing sama sound mixingnya Iya, enak. bagus iya sound design. Padahal pas gitu. nontonnya sih pakai laptop ya, tapi enak gitu. Enak berasa. sih, gue ngerasa dialognya jernih gitu, nggak ada bising-bising apapun, dan padahal gue bisa ngebayangin wah ini syutingnya di luar, Iya. terus nggak bisa banyak yang dikendalikan dengan budget yang terbatas gitu kan. Rigging. Rigging, iya. Pengalaman lah ya pernah rigging. Film road movie pasti kan. Makanya. Ada aja masalah-masalah yang ya di luar kehendak kita sebenarnya Iya, gitu. itu tuh yang sulit. Tapi ini bisa diatasi dengan baik. Editingnya tuh di momen-momen tertentu menambah intensi permasalahannya. Oh iya waktu yang ini ya pas apa di mobil ya. Iya, di mobil sama tuh. yang di luar. Ya, di mobil luar tuh. Iya. Itu menurut gua pas banget dibikin dua adegan sebenarnya, tapi dijadiin satu gitu. Iya, ibaratnya ada dua konflik lah ya. Dua masalah. Dua masalah gitu, terus. Ada karakter yang berbeda. Tapi dibikin back to back gitu kayak tak. Wah. Itu pas tuh urutan itu. Lebaran tuh selalu ada kecelakaan, ada orang Iya. yang meninggal, ada Iya. yang luka-luka pasti kan. Dan itu ternyata dibisnisin kali ya sama beberapa orang. Nah, itu gua kayak wah, ngambil angle itu tuh menarik ya. banget sih. Gue Wah. nggak nyangka gitu. Ternyata iya ya, gue baru kepikiran gitu. Kalau ada orang yang kecelakaan, nah mau damai, gimana gitu. nggak ada polisinya tiba-tiba hilang aja gitu kan. Nah, itu gimana tuh kalau ada kecelakaan tuh runyam jadi masalah gitu. Bener. Itu yang menurut gua wah menarik banget nih si peristiwa ini gitu. Yang emang agak mengganggu aja sedikit gitu adalah ketika gambarnya kan banyak kan malam ya. Iya, Nah, ada malam. ada gitu. beberapa gambar yang menurut gua gelap dan jadinya treatment ke emosi pemainnya nggak terlalu nyampe ke gua sih. Oh, Terutama iya. di bagian yang emang udah klimaks. Itu aja. Ketika bagian itu ya Selesai itu aman ya. selesai itu sih udah gitu kayak udah. Awal-awal kali ya, mungkin karena masih informasinya minim Nah. gitu, jadi cukup lambat aja gitu merasanya. Iya. Padahal mungkin emang sengaja dibikin apa ya, pelan-pelan informasi yang dibikin. Flow-nya ya. Mungkin karena keterbatasan waktu syuting juga, sama keterbatasan si budgetnya itu gitu. Jadi kita nggak tahu latar belakangnya si Agus sama si Santi. Mereka ini Iya. pemeran figuran yang sebenarnya tuh jadi subplot kan sebenarnya. Tapi subplot yang ini menurut gue jadi nggak ketahuan secara maksudnya latar belakangnya gimana gitu ya. Maksudnya sedikit, Agus maksudnya sama sedikit. Santi. Tambahan mungkin ya, jadi lebih enak juga kita mengenal karakter si Agus ini atau si Santi ini seperti apa, karena itu yang bikin masalah si tokoh utama kita, si Firman sama si Aida ini ikut campur kan secara nggak langsung gitu. Itu nggak tampak tuh, pas sedikit banget Iya. informasinya. Oh ini waktu pas lagi berembuk. Nah, yang si warga desanya nih lagi berembuk. Iya, kan. iya, Nah, iya. Itu pas udah pengen berantem lah maksudnya si Udah Firmannya. akhir-akhir berarti Nah, ya? iya pas berembuk terakhir-terakhir tiba-tiba Santi datang. Nah, itu tuh gua kayak ngapain lu semua? Gitu loh kayak ngapain lu semua? Kan gua yang masalah. Kok jadi lu semua gitu. Pak Le. Nah, itu pas dia bilang, Pak Le nggak pernah datang ke rumah. Kok sekarang datang? Kok sekarang ikut campur? Aduh. Karena ada duit. Ngerubung kayak semut katanya gitu. Aduh. Kocaknya ada yang gini. Pak, lu udah kesel banget. Pak Kades, saya hajar ya. Iya. Lah kenapa izin ya? Ngepukul langsung. Tapi pas dengan karakter dia maksudnya. Iya, karakternya Itu kayak, emang kekeluargaan. Tuh perjalanan berempat gitu si Aida, Firman, Santi sama si Agus ini perjalanan yang ada masalah yang cut-nya tuh antara masalah pasangan satu sama pasangan Iya, lainnya gitu. yang Di editing mobil itu ya. terus keluar, itu tuh bagus banget sih menurut gua, kayak dihadapkan gitu sama dua masalah, tapi intinya masalah mereka itu bisa kita lihat bersamaan gitu. Oh, masalah ini begini, masalah begini. Ini titik klimaksnya nih antara sama-sama berdua itu. ngomongnya tuh ke orang tua. Ibaratnya Iya, gitu ya. betul. Yang satu karena orang tua, Aidanya. Satu lagi karena si Santi ke orang tua. Gitu Iya, kan kayak ya sedikit mirip lah ya, Iya. serupa tapi tak sama lah. masalah keluarga gitu. Nah itu buat gue sih jadi bagus banget Iya. yang gue inget sih itu. Konflik pertama tuh yang mereka putar balik lah. Oh Nah, itu tuh iya. putar balik tuh kayak berhenti. Oh iya. Putar iya. balik itu tuh kayak terus udah ini balik lagi terus kayak jalan terus berhenti lagi. itu kayak bingung gitu. Emang gue yakin banget orang kalau di posisi dapat masalah begitu Dilema sih, ya, bingung luar banget gitu. Gue mau nolongin tapi gue takut, gue nolongin takut nggak takut gitu. Terus pertama itu kasur putih, lecak lama berapa detik, terus habis itu adegan ngambil baju, set, nggak muka gitu bukan, tapi itu dulu tuh, set, terus udah aja.
Itu tuh nggak tahu kenapa ya, itu gue inget, gue sih analisis gembel ya. Analisis gembel nih. Itu ada di spray putih gitu. Mungkin mencerminkan sesuatu yang bersih gitu kan. Kan ke Fitri, kembali ke Fitri kan, menjelang Lebaran. Betul. Tapi ada masalah yang kusut nih boy gitu, yang belum diselesaikan. Emang gembel banget. Nah itu buat gue jadi, oh ini ada sesuatu yang lu mau bersihin tapi masih kusut nih boy gitu. Ya nggak sih? Analisis gembel gue begitu. Analisis gembel. Bagian terakhir nih, kalau kalian nonton filmnya, bagian terakhir itu menurut gue ini ada sesuatu nih, karena aspek rasionya beda. Iya. Kalau diperhatiin dari 16:9 jadi yang CinemaScope tiba-tiba jadi 2:35 tuh kayak kenapa ya? Gue sempet kayak butuh mundurin lagi gitu, kayak apa ini maksudnya? Mumpung di streaming bisa apakah apakah jangan-jangan ini salah? Tapi enggak ini kayaknya treatment sih gitu. Wah, lu kalau nonton coba dah kasih tahu ke kita. Nah, menurut lu apa tuh? Gimana? Apa ya? Gue ngebayanginnya karena dia bangun dari tidur. Dia bangun dari tidur, gue sempet mikirnya ini apakah mimpi ya? Harapan gue mikir gitu. Tapi kok di akhir tetap jalan aja bareng pisah gitu. Ibaratnya kayak gue jalan dengan jalan gue, lu jalan dengan jalan lu gitu tuh kayak apa lagi nih? Terus kok out gitu tuh kayak apa ya? Apakah berkaitan sama shot di awal? Annabelle. Tunggu episode Annabelle. Gue sih buat skor 7,5 buat gue. 7,5. Karena gue menikmati filmnya gitu, ceritanya, karakternya, terus kontekstual juga, dan film ngepop tapi juga seninya juga dapat gitu, artistiknya juga dapat nih. Ini mau kayak gimana jadinya gitu, nggak ngepop banget lah gitu dibikinnya. Ada sentuhan-sentuhan seninya, itu yang menurut gue oke banget nih di sini. Gue 8 karena gue menikmati banget, dan kayaknya udah lama juga nonton film yang tiba-tiba ada masalah, ibaratnya gitu kayak tiba-tiba ada masalah terus digali terus gitu masalahnya. Ya persis lah kayak nontonnya film Askar Farhadi gitu. Dan itu menurut gue jadi poin penting gitu, ketika kita nonton nggak tahu bakal apa, tiba-tiba kok jadi oke gitu. Oke. Mending nonton sih sekarang gitu, karena langganan dulu langsung sebentar dulu gitu buat Mola TV, buat nonton mudik kapan lagi. Dan gue ngerasa apa ya, kita butuh tontonan yang apa ya, kayak gini juga gitu, selain film-film komersil lainnya gitu. Gue ngerasa semangat yang sama kayak film ini, Copy of My Mind, walaupun sedikit gitu ya, tapi udah ceritanya begini gitu. Kita diskusi ya di komen. Betul. Jangan lupa buat komen, like, dan subscribe. Sampai bertemu ya di video-video berikutnya. Ciao.